Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah lingkungan dan pengelolaan limbah dengan judul Produksi Kitin dari limbah padat pabrik pembekuan udang kupas dengan kapasitas pabrik 5 ton udang per hari. Berikut merupakan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Dewi Sulistianing Tias, yang kedua ada Elsa Amalia, yang ketiga ada Fahriza Umar Febrian, dan yang terakhir yakni ada Gaddafi Yusfia Avianta. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada umumnya, udang dimanfaatkan tanpa kepala dan kulit, atau tanpa kepala saja. Misalnya, di restoran, udang disajikan hanya dagingnya saja sehingga dapat langsung disantap. Atau di industri pangan, daging diolah menjadi makanan lain tanpa memakai kulitnya, sehingga sisanya menjadi limbah. Pemanfaatan limbah udang di Indonesia masih terbatas untuk pembuatan kerupuk, petis, terasi, dan bahan pencampur pakan ternak yang dinilai secara ekonomis masih kurang optimal. Limbah udang berupa kulit, kepala, dan ekor mengandung senyawa kimia berupa kitin, kitosan, protein, kalsium karbonat, dan lain-lain. Kitin yang merupakan polimer pembangun cangkang udang dinilai memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi karena kitin banyak dibutuhkan pada berbagai industri modern seperti industri farmasi, biokimia, bioteknologi, biomedikal, pangan, kertas, tekstil, pertanian, dan kesehatan. Pada sektor pertanian, kitin dimanfaatkan sebagai stimulan pertumbuhan, mekanisme pertahanan pada tanaman, dan nutrien bagi tanah. Selanjutnya, proses pembekuan dapat menjadi salah satu upaya pengawetan hasil perikanan yang mempertahankan jaringan dengan kerusakan minimum pada membran selnya. Salah satu hasil perikanan yang biasanya dibekukan adalah udang. Produk pembekuan udang ini juga dapat didistribusikan sebagai produk ekspor. Salah satu metode pembekuan yang dapat digunakan adalah metode individually quick frozen, yaitu pembekuan yang berjalan secara terus-menerus atau continuous dan dapat menghasilkan udang beku yang tidak menempel satu sama lain. Tahap awal dari proses pembekuan udang adalah penerimaan dan penimbangan bahan baku melalui nelayan maupun pengepul hasil perikanan. Di sini SOP atau Standard Operating Procedure sangat dibutuhkan sebagai pemenuhan standar awal agar nantinya produk akhir itu memenuhi kualitas perusahaan. Pada studi kasus kali ini dibutuhkan 5 ton udang per harinya untuk dilakukan produksi. Selanjutnya dilakukan pemotongan kepala udang menggunakan alat khusus, yaitu kuku buatan dari stainless steel. Dilakukan juga penambahan es untuk mempertahankan suhu udang tetap di bawah 7 derajat Celcius agar tetap segar. Estimasi limbah padat berupa kepala udang adalah sebanyak 1383,3 sampai 1703,2 kg per hari. Udang headless kemudian dicuci dan direndam. Kemudian pada tahap ketiga dilakukan sortasi mutu dan pemisahan ukuran oleh operator grader dengan metode penentuan LBS, keseragaman, dan uji organoleptik. Pengecekan jumlah udang dilakukan per satuan LBS atau per 454 gram untuk mengetahui ukuran bahan baku. Kemudian penentuan keseragaman dilakukan dengan cara mengambil 10% udang berukuran besar dan berukuran kecil dari jumlah udang per LBS. Sedangkan uji organoleptik dilakukan secara manual. Uji organoleptik ini dilakukan untuk memisahkan udang segar dengan udang yang mutunya di bawah standar atau below standard. Ditandai dengan munculnya warna kemerahan pada bagian punggung, tekstur lunak, adanya black spot, atau kerusakan fisik pada udang. Kemudian ada pengupasan, tetapi sebelum dilakukan pengupasan, udang headless ini dimasukkan ke dalam wash tank line berisi larutan klorin sebanyak 50-100 ppm dengan suhu air di bawah 5 derajat Celcius. Kemudian pengupasan dilakukan secara manual dan hati-hati. Udang yang telah dikupas dan dibersihkan ini nantinya dicek kembali apakah ada
sisa usus, kulit, atau kaki renang yang masih tertinggal di meja penyinaran. Estimasi limbah yang dihasilkan berupa kulit udang adalah sebesar 799,5 sampai 984 kg per hari. Tahap kelima dilakukan pengecekan akhir atau final checking terhadap LBS atau keseragaman dari udang tadi setelah dikupas. Pengecekan akhir ini dilakukan untuk mengoreksi hasil sortasi yang belum seragam dari segi mutu, ukuran, maupun warna. Kemudian pada tahap 6 ada perendaman atau treatment soaking yang dilakukan di ruangan bersuhu di bawah 5 derajat Celcius. Hal ini dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas produk karena penambahan BTP atau bahan tambahan pangan yang digunakan, yaitu muestra atau MTR79 yang bersifat panas. Treatment soaking ini dapat memperbaiki cita rasa, mempertahankan tekstur dan kekenyalan, menjaga kadar air agar tampak segar, dan dapat meningkatkan yield produk hingga 20-25%. Kemudian barulah udang dapat dibekukan dengan metode individually quick frozen. Individually quick frozen ini melalui 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah pembekuan pada tunnel freezer, kemudian kedua adalah glazing, dan ketiga adalah pembekuan akhir menggunakan hardening tunnel. Pembekuan dengan individually quick frozen ini menghasilkan udang beku yang tidak saling menempel. Setelah dibekukan, udang dikemas dengan kemasan primer berupa plastik polietilen nilon dengan ketebalan kurang lebih 6 mm menggunakan corong stainless steel. Dilakukan pula pendeteksian logam menggunakan metal detektor yang sudah disesuaikan dengan ketebalan produk, yang dilakukan sebagai upaya penjaminan mutu produk bebas dari bahaya atau kontaminan khususnya logam. Kemudian setelah lolos deteksi logam, kemudian produk dimasukkan ke dalam kemasan sekunder berupa master karton sesuai dengan traceability dan ukurannya. Karton ini tidak berlapis lilin, termasuk jenis double wall dan berisi 10 kemasan primer. Kemudian yang terakhir adalah penyimpanan beku atau storaging. Nah, produk-produk ini disimpan di dalam ruangan dengan suhu yang sudah diatur antara minus 20 derajat Celcius hingga minus 23 derajat Celcius untuk mencegah kerusakan saat penyimpanan. Tetapi juga dibarengi dengan sistem first in first out, yaitu produk yang pertama kali masuk untuk disimpan harus menjadi produk pertama yang dikeluarkan atau didistribusikan. Sistem FIFO ini diberlakukan untuk menghindari produk yang disimpan mengalami kerusakan dan mendekati kadaluarsa. Berikutnya akan kami sampaikan mengenai karakteristik limbah padat udang kupas. Komponen utama dari limbah padat pada pabrik udang adalah kepala dan kulit udang. Selain itu, terdapat pula bagian ekor dan kaki udang. Limbah kepala udang dihasilkan dari proses pemotongan kepala. Sementara itu, bagian kulit udang dihasilkan dari proses pengupasan bersama dengan bagian ekor dan kaki udang. Berdasarkan pustaka, pada pabrik udang dengan kapasitas produksi 13 hingga 16 ton per hari, dihasilkan limbah padat sebanyak 6.986 kg. Berdasarkan perhitungan, untuk pabrik udang dengan kapasitas produksi sebanyak 5 ton per hari, jumlah limbah padat yang dihasilkan berkisar antara 2.983 kg hingga 2.687 kg. Secara keseluruhan, limbah padat udang diestimasi mengandung 20 hingga 30% kitin, 20 hingga 40% protein, 30 hingga 60% mineral, dan 0 hingga 14% lemak. Sementara itu, komposisi kimiawi kulit udang yaitu 80% air, 25,9% crude protein, 2,4% lemak, 27,9% abu, dan 43,8% kitin. Komposisi kimiawi kepala udang yaitu 86,1% air, 40,7% crude protein, 13,9% lemak, 22,2% abu, dan 23,2% kitin. Kemudian akan kami sampaikan produksi kitin dari limbah padat udang kupas.
Biorefinery merupakan proses konversi bahan biomasa menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi, seperti bahan bakar atau bahan-bahan kimia lainnya. Salah satu contoh biorefinery adalah pemanfaatan kitin pada kulit krustasea. Seperti yang kita ketahui, kulit udang memiliki kandungan protein, kitin, dan mineral, terutama kalsium yang tinggi. Ketiga komponen tersebut dapat dimanfaatkan lebih lanjut setelah mengalami proses fraksinasi. Kitin merupakan salah satu biopolimer yang paling banyak ditemukan di alam, kedua setelah selulosa, dan merupakan yang pertama untuk senyawa nitrogen. Kitin dapat dimanfaatkan pada industri farmasi, kosmetik, water treatment, dan lain-lain. Alfa-kitin merupakan konfigurasi kitin yang paling stabil dan umum ditemukan. Alfa-kitin memiliki rantai polisakarida tersusun secara antiparalel, sehingga memiliki ikatan yang maksimum dengan indeks kristalinitas kitin yang tinggi. Alfa-kitin dapat ditemukan pada kutikula serangga, cangkang hewan krustasea, dan dinding sel fungi. Berikutnya terdapat 3 proses produksi biorefinery untuk mengubah limbah kulit udang menjadi kitin. Nah, tiga proses tersebut merupakan proses demineralisasi, yang kedua ada deproteinasi, dan yang ketiga ada proses dekolorisasi. Nah, untuk pada tahap demineralisasi, proses yang terjadi ialah mineral yang terkandung dalam kulit udang akan bereaksi dengan asam klorida sehingga terjadi pemisahan mineral. Proses pemisahan mineral ditunjukkan dengan terbentuknya gas karbon dioksida berupa gelembung udara pada saat larutan asam klorida ditambahkan pada limbah kulit udang. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Sara, pada tahun 2019, setiap 200 gram limbah kulit udang menghasilkan rendemen sebesar 47,59%. Untuk selanjutnya nanti akan diproses di dalam proses deproteinasi, sehingga estimasi untuk kapasitas pabrik udang kupas sebesar 5 ton per hari yang telah diestimasi akan menghasilkan sebesar sekitar 2183,33 hingga 2687 kg per hari. Kemudian selanjutnya akan memasuki proses deproteinasi yang merupakan nanti protein yang terekstrak adalah dalam bentuk ikatan natrium proteinat, di mana ion Na+ nanti akan mengikat ujung rantai protein yang bermuatan negatif sehingga nanti akan mengendap. Nah, proses deproteinasi ini nanti dilakukan untuk melepaskan ikatan protein dengan kitinnya. Kemudian pada tahap yang ketiga ialah proses dekolorisasi yang bertujuan untuk penghilangan warna atau pigmen yang terkandung dalam kitin dengan tidak mengubah massa kitin. Jadi nanti pada tahap ini akan terjadi penghilangan warna sehingga menyebabkan kitin menjadi murni tidak berwarna. Seperti itu. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.